semua hari ini? Masih tetap semangat? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, misalnya mau semuanya bangkit berdiri, kita mau olahraga dulu ya sebelumnya ya. Oke, coba semua boleh bangkit berdiri, misalnya mau tunggu, ayo cepat berdiri semuanya ya. Oke, yuk kita stretching dulu, coba tangannya di pinggang ya. Oke, siap, kita goyang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, oke? Siap, hitungannya seperti misalnya hitung dari sekarang, oke? Siap? Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, coba tangannya semuanya dilemes-lemesin. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat, kita mau bersorak, ya. Jadi semuanya harus semangat. Oke, sudah lemas semua, jari-jarinya, badannya. Oke, yuk sekarang kita akan mulai dulu dalam doa ya, sebelum kita memuji Tuhan. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama Tuhan untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dan setiap anak-anak yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Oke, sebelum kita mulai, kita mau tepuk Yesus ya, oke? Yang belakang siap? Oke ya, tepuk Yesus ya, siap? 1, 2, 3, tepuk Yesus. Yesus. Yes, kurang semangat ini kayaknya ya. Ayo sekali lagi, siap? Tepuk Yesus. Yesus. Yes, beri sorak-sorakan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Oke, siap untuk bersorak-sorai, bergoyang buat Tuhan? Every move I make it you.
Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Engkau layak Tuhan untuk ditinggikan Tuhan. Thank you Lord. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Your sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Death could not hold you. Veil torn before you. Silence the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Yes Lord. Tiada nama lain selain dari namamu Tuhan. Tidak ada kuasa yang lebih dahsyat dan powerful selain dari kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan sehingga Engkau mau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terindah Tuhan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami, yaitu keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan.
Siapkan hati mereka untuk mendengar firman-Mu. Biar benih dari firman-Mu yang ditanam pada pagi hari ini Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah banyak dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Selamat siang adik-adik IN Kids. Siang hari ini kita kembali lagi dengan acara IN Kids Talk Show. Bagaimana kabar adik-adik seminggu ini? Semuanya sehat-sehat dan happy ya? Ya, Miss Dewi berharap semua sehat dan happy. Nah, siang hari ini kita kedatangan tamu, seorang anak kecil yang senang sekali bernyanyi. Mari kita sambut Moni. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus. Moni, ayo sapa dulu teman-teman di rumah ya. Iya, lupa. Selamat siang semuanya. Saya Moni. Oke, Moni, bagaimana kabarnya Moni? Ya, baik-baik aja, Miss. Loh, kok gak bersemangat begitu? Miss Dewi mau tanya ya, dalam situasi sekarang ini, kan Moni belum bisa pergi ke sekolah. Iya. Terus Moni di rumah ngapain aja? Nah, itu Miss. Moni galau di rumah terus. Kalau sudah selesai kerjain tugas dari Bu Guru, Moni sukanya main HP, nonton YouTube, Miss. Tapi Moni nggak happy, Miss. Oh, kok gak happy? Kenapa? Iya, soalnya Mama selalu nonton berita yang isinya bikin takut, bikin khawatir, Miss. Kata Mama, banyak yang meninggal karena virus corona, banyak yang nggak bisa kerja, jadi banyak orang jahat. Apa Tuhan masih baik ya, Miss? Kenapa keadaan sekarang belum membaik? Oh, gitu ya Moni ya. Adik-adik di rumah, apakah merasakan juga seperti yang Moni rasakan? Nah, pagi ini Miss Dewi juga punya seorang tamu, Siapa? yaitu guru sekolah minggu. Mau tahu siapa? Ya, Miss, siapa? Ayo kita sambut Miss Ratna. Halo Miss Dewi. Halo, Miss Ratna. Moni. Apa kabar Moni? Selamat siang Miss Ratna. Selamat siang Miss Dewi. Selamat siang adik-adik semua yang di rumah. Wah, Miss Ratna ini semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya seminggu ini, Miss? Luar biasa sekali Miss. Karena Tuhan kita baik, kabarnya baik dan luar biasa. Bagaimana kabarnya Miss sama Moni? Miss Ratna yakin kabarnya baik sekali. Moni nggak terlalu baik soalnya, Miss. Iya nih Miss Ratna. Tadi Moni bercerita kalau di rumah Moni nggak happy. Meskipun bisa main HP, nonton YouTube. Tapi Moni malah merasa takut dan khawatir dengan situasi sekarang. Benar ya Moni ya? Iya, Miss Ratna. Apa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan mendengarkan doa kita? Moni berdoa setiap hari supaya virus corona ini segera hilang. Tapi kok belum terjadi ya, Miss? Ya Moni, Miss Ratna percaya kalau Tuhan itu baik. Jadi Tuhan itu baik bukan karena semua keadaan baik, semuanya seperti apa yang kita kehendaki. Tapi Tuhan itu baik karena memang Dia baik. Jadi pada waktu kita menaruh
kepercayaan kita. Kita mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi, saya tetap mau mengucap syukur. Saya mau tetap mempercayai bahwa Engkau baik, Engkau tidak meninggalkan kita semua, dan Tuhan tidak pernah biarkan kita. Nah, itu yang membuat Miss Ratna selalu semangat, selalu bersuka cita, selalu apapun keadaannya tetap semangat, tetap lakukan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik. Kok Miss Ratna bisa yakin sekali ya bagaimana caranya bisa beriman begitu, Miss? Iya, gimana caranya, Miss? Moni juga mau tahu. Ya, jadi gini, iman itu kalau kita tahu bahwa iman itu dikatakan di Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang membuat kita bisa kuat dalam kehidupan kita? Hanya kita bersandar dan mempercayai kebenaran firman. Dan Tuhan bilang bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dan maksudnya begini, bahwa hidup kita ini bukan hanya kita berharap atau mengandalkan keadaan, tapi kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempercayai kebaikan Tuhan apapun keadaannya, karena Tuhan katakan bahwa sekali-sekali aku tidak meninggalkan kamu, sekali-sekali aku tidak membiarkan kamu. Jadi itu janji Tuhan, itu firman Tuhan. Firman yang kita pegang itu yang membuat kita kuat, yang membuat kita semangat, yang membuat kita mengatakan keadaan bisa seperti apapun, bahwa iman itu justru dikatakan kita beriman pada waktu keadaan tidak baik, tapi bagaimana kita mempercayai kebaikan Tuhan di dalam keadaan yang tidak baik. Nah, itu yang disebut dengan iman. Ya, Moni ya? Wow, Miss Ratna, itu kutipan dari buku apa, Miss? Atau Miss Ratna dengar dari motor siapa, Miss? Motor? Maksudnya apa, Moni? Itu loh, Miss. Mama juga suka dengerin motor. Kayak ada orang yang ngomong-ngomong kasih semangat itu loh, Miss. Oh, itu motivator, Moni. Nah, iya, itu Miss. Motor, motivator. Iya, itu ya Miss Ratna ya. Iya, motivator. Kita bisa mendengarkan motivator, tapi lebih dari itu kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena motivator hanya memberikan motivasi yang sifatnya dari luar, tapi firman Tuhan membangun dari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, bagaimana kita mempercayai Dia, bagaimana kita mengatakan Tuhan baik sekalipun keadaan tidak baik. Nah, itu iman. Dan iman itu bisa kita bangkitkan pada waktu kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dan kita mendengarkan firman-Nya, kita membaca firman-Nya, dan setiap kali kita mengalami apapun, kita selalu diingatkan tentang firman Tuhan, janji-janjinya, bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan tetap menguatkan kita apapun, dimanapun kita berada, Dia menyertai kita. Itu kekuatan kita. Jadi apapun yang sedang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, itu yang penting sekali untuk kita, adik-adik, Moni, semua kita tahu bahwa apa sih dasar dari yang kita pegang sehingga kita menjadi kuat, yaitu tadi firman Tuhan. Nah, makanya penting sekali kita membangun dasar kehidupan kita dengan firman Tuhan. Seperti ya, kalau kita nggak pernah baca firman tuh, nggak pernah dibaca, nggak pernah tahu, gimana bisa ingat. Nah, Tuhan akan membantu kita mengingatkan tentang firman-Nya, tapi kita juga harus membaca dan mengisi itu di dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu di mana kita mengalami hal-hal yang menantang kita, seperti terutama dengan situasi seperti ini. Bagaimana pada waktu kita merasa sedih, merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita mengerti,
Tapi firman itu yang mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu boleh terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, kita belajar apa nih dari semua yang kita sedang alami? Adik-adik belajar apa? Belajar mengucap syukur. Gampang sekali mengucap syukur pada waktu keadaan semua baik. Tapi pada waktu keadaan tidak baik, apakah kita bisa nggak mengucap syukur dalam keadaan seperti itu? Gitu ya sayang. Oh, jadi imannya itu bisa timbul karena kita sering baca firman Tuhan, dengar Iya. firman Tuhan gitu ya Miss Ratna ya. Yes, ya Miss Dewi, benar sekali. Tapi Miss Moni mau ngaku, Moni jarang baca Alkitab. Habis kalau baca ngantuk. Ah, gitu ya. Nah, gimana adik-adik di rumah? Apa suka baca Alkitab juga? Rajin nggak bacanya adik-adik di rumah? Ya, semua kita harus rajin baca karena kita mau untuk kalau kita mengatakan kita punya iman, kita mengetahui apa yang Tuhan janjikan, apa yang firman Tuhan katakan tentang kehidupan kita, kita harus rajin baca firman, Kak Dewi. Kalau kita nggak baca firman, gimana kita taunya apa yang menjadi dasar buat kita? Jadi seperti itu. Jadi sekalipun kadang baca firman Tuhan ngantuk, aduh capek gitu ya. Tapi ada waktu-waktunya kita harus memaksa diri untuk membaca. Kalau kita lagi malas, mungkin adik Moni bisa minta, Mama baca yuk sama-sama. Siapa gitu ya, atau dibacain sendiri. Nah, kita coba baca keras-keras firman. Pada waktu kita mendengarkan firman, iman kita juga dikuatkan. Jadi seperti itu. Iya, wah iya ya Miss ya. Saya sendiri juga jadi diingatkan untuk tambah rajin membaca Alkitab nih. Iya Miss, Moni juga mau rajin membaca Alkitab. Nanti Moni kasih tahu Mama juga supaya lebih rajin. Ah, bagus tuh. Nah, bagus gitu dong Moni. Itu baru namanya anak pinter. Rajin baca firman. Ingetin Mama, Mama aku hari ini belum baca firman. Aku mau baca firman. Ya? Iya Oke. Miss. Iya. Ya, adik-adik di rumah juga ya, mulai sekarang yang rajin baca Alkitab. Ya Miss Ratna ya. Iya, harus rajin baca Alkitab karena kita belajar bahwa kita bisa tahu. Jadi kadang-kadang kita tahu Tuhan baik, tapi kalau kita nggak diingatkan, nggak membaca kembali firman Tuhan dalam keadaan seperti ini, kita juga bisa menjadi lemah. Justru pada waktu-waktu seperti ini kita perlu untuk membaca firman sehingga kita dikuatkan oleh firman dan diingatkan kembali bahwa Tuhan itu baik apapun keadaan kita. Ya, baiklah, terima kasih Moni dan Miss Ratna sudah hadir di IN Kids Talk Show ini. Terima kasih sudah berbagi ya. Nah, adik-adik sebelum kita selesai, kita Oh iya Kak Dewi, satu Ya. lagi mau pesen buat adik-adik. Jadi adik-adik ya waktu-waktu kayak gini kurangin tuh main game. Jangan hanya fokusnya main game, nonton YouTube, ya. terus TikTokan terus. Iya itu. Ya, jadi dibagi waktunya. Ada waktunya main, tapi juga ada waktunya untuk membaca firman Tuhan. Oke? Iya Miss. Sip, Oke. oke. Oke, sebelum kita selesai acara ini, gimana kita minta Miss Ratna untuk tutup dalam doa ya? Juga berdoa untuk adik-adik di rumah semua ya, Miss Ratna ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk apa yang Engkau ajarkan kepada setiap kami. Bahwa apapun keadaan yang kami lewati, apapun keadaan yang kami sedang hadapi, satu hal yang kami percaya bahwa kami tetap beriman, Engkau baik.
bahwa kami tidak hanya mengatakan Engkau baik di dalam keadaan kami yang baik, tapi di mana waktu-waktu yang sulit kami tetap bisa mengatakan Engkau begitu baik. Dan firman-Mu katakan Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami, dan Engkau akan menjagai kami, dan Engkau akan menyertai kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kami. Penjagaan-Mu, perlindungan-Mu untuk setiap kami. Kami berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Tuhan, Engkau jagain, Engkau berikan kekuatan dari minggu ke minggu. Tuhan, kami percaya, kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini. Biar Engkau sendiri yang menolong Tuhan bangsa kami, orang-orang yang sedang menghadapi masalah ini. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka supaya mereka bisa menemukan jalan keluar, sehingga kami boleh bersekolah lagi, kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh kembali ke sekolah minggu. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, keadaan di bangsa kami, keluarga kami Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Miss Ratna. Nah, adik-adik di rumah, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Semoga acara ini bisa memberkati adik-adik semua dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you. Bye. Hai adik-adik, jumpa lagi kita di sesi craft minggu ini. Nah, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengenai iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, minggu ini kita mau membuat craft telinga. Wah, kok buat craft telinga? Gimana mesti buatnya? Pasti susah. Oh, tenang aja, gampang ya. Kita mau buat craft telinga, ini hiasan kepala seperti ini ya. Nah, nanti adik-adik bisa lihat link yang ada di caption video YouTube ini ya. Nanti adik-adik bisa dapatkan gambar seperti ini. Ada tulisan panjang dan ada gambar telinga ya. Adik-adik boleh mewarnai gambar ini sebelum adik-adik menggunting, atau kalau adik-adik nggak mau mewarna, adik-adik bisa ngeprint di kertas berwarna ya. Jadi adik-adik bisa print yang ini warna merah, yang telinganya warna pink atau warna biru, terserah adik-adik ya. Lalu setelah itu diwarna, adik-adik ambil gambar telinga ini, lalu adik-adik gunting pinggirnya ya. Hati-hati ya, guntingnya jangan tengah ini jangan tergunting ya. Nanti hasilnya seperti ini gambar telinganya. Nah, ada dua ya. Nah, bagian tengah yang tadi ya adik lipat ke dalam ya, dua-duanya adik lipat ke dalam. Lalu adik-adik beri lem bagian sini ya. Kemudian setelah diberi lem, nanti adik-adik tempelkan di kertas yang panjang tadi di sebelah sini ya. Ya, ingat jangan terlalu pinggir ya, agak ke tengah seperti ini. Oke. Ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Terus nanti bagian pinggirnya di belakang telinganya adik-adik beri lubang, pakai pelubang kertas ya, bisa pakai pelubang kertas. Kemudian adik-adik bisa ambil tali atau karet ya. Lalu adik-adik bisa mengikat karet atau talinya di sini. Ujung yang ini ke ujung yang satunya. Oke. Kemudian selesai dah. Adik-adik bisa pakai
perhiasan ini di kepala adik-adik seperti ini nanti. Nah, ya. Gampang kan?